Beranjak ke ruangan yang dulunya digunakan sebagai tempat istirahat para karyawan konveksi, muncul energi gaib tak kalah kuat. Di tempat ini untuk membuktikan adanya pengaruh dimensi lain, Ki Sambung Roso mencoba membakar tisu. Anehnya, tisu tersebut seolah meledak. Seperti apa gesekan energi terjadi? Oke, pemirsa, kita mencoba masuk di satu ruangan. Ini pintu keluar ya, tapi saya tertarik di dalamnya karena ada energi kuat sekali di dalam ini. Nah, di sini ini ruangan untuk sepertinya untuk mereka istirahat ya. Nah, di sini pemirsa kita nyoba. Ini energinya luar biasa di sini. Kita merasakan bahwa dari sini sampai di sini. Pemirsa, saya ingin mencoba membuktikan ya energi dari makhluk-makhluk astral yang memang ada di sini karena saya merasakan ini kuat. Ada sedikit seperti ledakan ya, ledakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam yakiat tanpa batas. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia tanpa batas. Saya doakan semua sedulur Sambung Roso yang ada dimanapun kalian berada, mudah-mudahan itu dimuliakan Allah dan rezekimu mengalir deras tanpa batas. Amin. Sedulur Sambung Roso, hari ini tepatnya hari ini Sabtu ya, Sabtu kita mau TW ke Medan. Kita mau gentayangan di sana sekaligus mau membantu klien kita, sedulur kita yang ada di Kota Medan untuk kebersihan ya, ruang rumah yang dimana rumah beliau itu banyak sekali penunggu gaib yang belum bisa dinetralkan. Di sini kita mau berangkat ke sana ya. Ini kita di bandara, kita sambil jalan. Jadi kita cuma berempat ya, berempat. Sampai sana jam berapa? Kita sampai sana jam 3 ya. Didoakan diberikan kelancaran, sekaligus kita nanti gentayangan di lokasi-lokasi sakral keramat yang ada di Medan ya. Yuk ikuti perjalanan kita. Kali ini naik Citylink ya, yang biasa dulu 4 orang. Citylink ekonomi, yang penting ini aman dan selamatnya. Oke. Yuk. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia tanpa batas. Saya doakan semua sedulur Sambung Roso yang ada dimanapun kalian berada, mudah-mudahan hidupmu dimuliakan Allah dan rezekimu mengalir deras tanpa batas. Amin. Alhamdulillah ya, kita diberikan kemudahan, kelancaran singgah di rumah
salah satu saudara saya, ya, saudara baru saya, ya, karena saya tidak mau menganggap klien saya itu klien tapi saudara, karena sudah bertemu maka jadi saudara, gitu Pak ya. Kita diundang untuk ada tujuan tertentu, ya, di mana saudara saya ini merasakan sesuatu hal yang gak nyaman di kediamannya, ya. Jadi hari ini saya ada di kota Medan, ya. Harapan besar saya, mudah-mudahan kedatangan kami di sini ada keberkahan untuk keluarga yang ada di sini, dan Tuhan memberkati kita semua. Amin. Dan mudah-mudahan apa yang menjadi hajat, apa yang menjadi tujuan keluarga yang di sini mengundang saya di sini, mudah-mudahan diberikan kemudahan, kelancaran Tuhan untuk menuju apa-apa yang diharapkan. Amin ya sedulur. Nah, di sini kita bersama saudara saya, tidak perlu saya sebutkan karena namanya, ya, nggak perlu saya sebutkan karena privacy di sini, karena saya menjaga selalu privacy setiap klien saya, meskipun harus ditampilkan, ya, di YouTube, tapi tetap privacy saya jaga, wajahnya juga harus tidak nampak, ya. Tapi ini semua untuk pelajaran buat kita semua sedulur. Dari tayangan ini nanti kita bisa memetik hikmahnya, memetik satu pelajaran di mana, oh, berarti ke depan saya tidak bisa seperti ini, jangan sampai terjadi seperti ini. Atau sedulur Sambung Rasa bisa merasakan, oh, seperti yang dialami Bapak Ibu juga itu saya alamin ternyata. Nah, solusinya bagaimana? Nah, nanti saya berikan contoh, ya, contoh kalau memang seperti ini berarti tandanya itu seperti ini. Begitu, ya. Kita komunikasi dulu dengan saudara kita yang ada di Medan, ya. Jadi Pak, saya mohon izin, Ibu, saya mohon izin untuk dokumentasi, tapi tetap privasi saya jaga, ya. Artinya begini, kita hanya ingin tahu sekaligus pemirsa saya nanti biar tahu sebenarnya kendalanya apa yang ada di rumah, terus tujuan apa untuk mendatangkan kita, harapan besar apa yang mungkin bisa saya bantu di sini. Jadi sebenarnya ada apa, Bu, di tempat ini, di rumah sendiri ini gimana? Bisa diceritakan sedikit? Ya, tidak apa-apa, santai aja. Ya, awalnya hawanya panas. Hawa rumah panas. Situasi asik mau darah ada, bensin nggak menentu, jangan marah-marah saja. Dan keluarga pun nggak ada punya gitu. Itu makanya mengundang Ki ke sini, ya, kalau apa dibersihkan lah gitu. Ya, jadi di dalam rumah ini sekaligus tempat usaha, ya Pak, ya, ya sekaligus usaha. Jadi sedulur ini Bapak ini sekaligus tempat rumah dan tempat usaha. Jadi depan ini, bawah ini tempat usaha, rumah tempat tinggal, ya Pak, ya, begitu ya. Dan sudah menempati berapa tahun, Pak? Kalau menempati sini hampir 10 tahun. Hampir 10 tahun, ya. 10 tahun. Terus masalah itu terjadi, muncul keadaan yang gak nyaman itu berapa tahun? Sudah sekitar 3 sampai 4 tahun. Lumayan lama. Lumayan lama bertahannya, ya. 5 tahun, ya. Nah, 5 tahun. Hampir 5 tahun, ya, kurang lebih 5 tahun. Tapi sampai ada sakit, ya. Sakit. Ada yang sakit, ya. Ada rumah sakit. Ibu, ya. Diponis dokter cancer. 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 Jadi Tapi nggak jelas juga. Nggak jelas. Udah dicek, katanya cancer, tapi kurang jelas lagi. Suruh cek lagi, asal suruh cek aja. Waduh. Mau Cek di tempat yang sama atau pindah-pindah? pindah, Pindah. suruh pindah dengan Betul. mau menghabiskan biaya sekian ratus juta. Jadi kami nggak. Tak ada yang jelas. Nggak ada yang tepat, gitu ya. Hmm. Baik, bisa saya simpulkan, artinya begini, ini saudara kita yang ada di Medan ini, sedulur, merasakan kondisi yang tidak nyaman di rumah, bahkan sampai sama keluarga pun kurang harmonis lah, katakan Pak, ya, dengan anak, dengan istri, dengan saudara yang ada di sini. Kemudian yang ketiga, sampai juga sakit, ada dampaknya sampai ada yang sakit, ya, Iya. ibu, ya, sampai sakit, ya. Jadi dicek di medis,
Ya macam-macam akhirnya penyakitnya gitu Bu ya. Nah, sebelumnya sudah pernah dicek kan ya, baik datang atau tidak datang, sudah pernah dicek belum tempat ini ada apa sama paranormal yang di luar sana atau orang-orang yang paham di luar sana? Yang sebelum pindah gitu. Terus tekong Ya pernah lah, Sudah pernah, ya? dari jarak jauh Tapi tapi ya masih hasilnya gimana? hasilnya masih tetap sama. Oh sama. Tapi yang dinampak atau yang dilihat beliau yang dari jarak jauh itu memang benar bahwa di dalam sini ada gangguan. Ada sama seperti Ya, ya pasti sama lah, ada ya kan. Yang ini yang orang besar semuanya ada, sama lah sama seperti kita, tapi ya sampai sekarang kan masih tetap kemarin masih tetap ada gitu. Jadi kami berharap adanya Ki ke sini bisa membersihkan semua dari segala gangguan. Ya, karena saya ketika masuk tadi sedulur Santoso, ketika saya masuk dari rumah tadi di awal tadi memang di depan kerasa emang hawanya sudah bukan seperti hawa rumah ya. Bahkan saya mengasumsikan hawanya seperti hawa markasnya makhluk gaib gitu. Cuman keberadaannya mulai tergeser mungkin karena ada kedatangan kita, tapi bekas atau jejaknya tidak bisa ditipu, tetap ada. Nah, ya apalagi dampak dari yang di depan ya. Depan itu ada rumah kosong ya, apalagi ada penunggunya. Menurut tadi cerita ada kuntilanak ya. Kuntilanak, tapi saya tadi nggak nampak karena kuntilanak itu sifatnya gitu, hilang muncul gitu, tapi jahil gitu, itu sifat dari kuntilanak. Tapi nggak masalah, Bapak Ibu nggak usah khawatir ya. Mudah-mudahan atas kehendak Tuhan juga ini terakhir minta tolong dengan orang-orang yang seperti saya ya. Cukup sampai di sini, nanti saya bantu mendetailkan apakah benar seperti ini, apakah benar ini kiriman, apakah benar ini memang ada sesuatu yang diletakkan di sini ya, dan apakah benar di sini ini memang markas atau makhluk gaib itu seneng ya tidur di sini. Sebenarnya seneng tidur di sini, menghuni di sini nggak masalah selama nggak jahil kan gitu. Nah, bermasalahnya kan jahil. Contoh tadi putra jenengan ya tidur sering diimpin, bahkan sampai dinampakkan pocongan. Nah itu kan jahil. Itu kalau adik melihat pocongan bisa jadi bukan pocongan, orang ngelihat beda. Yang jelas ada memang di situ. Pocongan diasumsikan negatif. Nah energinya memang negatif betul. Nah mungkin nampak di adik tersebut pocongan mungkin karena satu, mungkin yang ditakutin, sesuatu yang ditakutin. Nah ini pocongan yang takutnya. Kalau manusia biasa paling dia biasa aja, begitu pocongan kaget. Nah seperti itu ya. Jadi ibu juga udah nggak usah khawatir tentang kesehatannya ya. Nanti saya bantu juga untuk doa ya, kita bantu untuk membereskan, kita bantu untuk berdoa kepada Tuhan Bu. Meskipun kita lain keyakinan ya, kepercayaan, tapi tetap saya ingatkan spiritual itu bukan tentang agama, karena Tuhan tidak beragama. Tapi untuk mengenal Tuhan kita butuh agama seperti itu. Jadi nggak ada masalah metafisika ini lintas agama, pas semua, karena dimensi gaib itu tidak terbatas ruang dan waktu. Begitu. Ya mudah-mudahan ya, karena ini juga sudah malam 10:30 ya, sudah 10:30. Emang harusnya mengerjakannya jam segini. Bahkan kalau saya di luar sana kadang jam 12 seperti kemarin waktu di Tangerang kita jam berapa? Setengah satu. Ya, tapi ya kita kembali lagi, mudah-mudahan kita bisa bantu Pak ya. Harapan besar kita seperti itu. Ini kalau dalam ajaran saya namanya ikhtiar. Ikhtiar kita usaha ya. Usaha kalau kita tidak meyakini maka usaha itu pun gagal. Karena kunci dari semua itu adalah keyakinan. Kita nggak yakin sama juga kita mengcancel atau menstop kekuatan dari Tuhan itu sendiri. Nah itu ya. Nanti bisa dirasakan ketika saya sudah melakukan proses ritualnya. Coba dirasakan dari tempat-tempat yang panas tadi, terasa panas, hawanya gimana. Adik nanti yang di dalamnya ada pocongan, tidur selama beberapa hari, coba ditanya gimana rasanya.
efek apa enggak, itu bisa dibuktikan. Terus ada gangguan yang lain lagi nggak Pak? Sampai ini sampai lantai atas tuh. Jadi ini berapa lantai Pak? 4 lantai, jadi base campnya para dedemit, ya kan? Cuman begini, sebenarnya dia memang ada di belakang rumah ini banyak, ya. Di depan itu di bawah. Jadi karena saya ngelihat karena tidak ada pagar atau sesuatu yang mengunci dari rumah ini, dan ada sesuatu yang membuat makhluk-makhluk itu mudah masuk ke dalam, tertarik, itu yang membuat mereka hanyut masuk di sini. Sebenarnya sangat mudah untuk dianalisa. Jadi memang 4 lantai yang harus kita kerjakan. Oke, ya. Saya mohon izin nanti juga mungkin kalau seandainya ada sesuatu hal yang kerasa kropiak atau apa atau teriakan sesuatu, diabaikan saja, aman, gitu ya, aman. Karena kalau memang mau dikomunikasikan yang gaib, ya, yang namanya yang gaib itu kita tidak bisa dengan kasat mata. Nah, ya dimasukkan kelihatannya santai, tenang. Begitu dimasuk, ya tenang saja, tidak perlu shock. Takutnya nanti kalau saya nggak bilang gini, jantungan, nambah nanti yang sakit, nambah lagi yang sakit nanti, kan gitu. Karena seperti itu. Nggak apa-apa, nanti bapak ibu bisa nyaksiin prosesnya, nggak masalah, bisa menyaksikan. Biar apa? Biar tidak ada dusta di antara kita. Gitu. Saya nggak mau dibilang cuma cuap-cuap doang, ya kan. Sedulur Sambung Rasul kan gitu ya, cuma ngeliat kisah Sambung Rasul hanya di dalam YouTube. Pembuktiannya bagaimana? Nah, saya nggak mau cuma di belakang layar. Seperti bapak ibu ini mengundang saya, wajib harus menyaksikan langsung bagaimana prosesnya. Jadi saya ini kalau iya enggak. Seandainya saya bilang wah ini susah, ya mohon maaf, memang susah. Gitu. Kita kan punya kemampuan terbatas, ya. Kemampuan yang tidak terbatas hanya dimiliki Tuhan, kan gitu. Gitu ya Pak Bu ya. Terima kasih, saya sudah dihidangkan kesenangan saya kopi, ya. Kopi dulu, yang belum ngopi dulu sedulur, ya. Ngopi dulu biar sehat. Gitu. Baik, sedulur Sambung Rasul, kita diizinkan jadi terus proses dari pembersihan rumah yang ada di sini, dan saya harap doakan saya dan tim saya diberikan keselamatan. Juga lokasi ini dijauhkan dari demit-demit yang negatif, ya. Mudah-mudahan pagar gaib yang saya berikan nanti bisa bertahan selamanya. Oke, kita lanjut dari sini, ya. Kita bersihkan mulai dari bawah, kita ritual. Bapak kalau mau ikut monggo di bawah, ya. Silakan di bawah, ibu juga mau ikut silakan di bawah. Tolong diamankan, artinya ketika saya sudah mulai proses ritual, jangan ada tamu lagi yang masuk. Jangan ada tamu lagi yang masuk. Tutup dulu sebentar. Iya, kalau mau ngelihat selain saudara ya jangan. Saudara nggak apa-apa, silakan mau ngelihat, ya. Ya karena privasi Pak, privasi ya, jangan saya yang ngelihat. Di bawah nggak bagus sekali, bagus di sini enggak ya? Apa? Bagus netralnya di sini atau di bawah deh. Enggak, Bawah kita kan semua. Semua. Kan dari bawah sampai ke atas kita pagerin semua. Pagar Kita semua. netralin semua. Kita Iya. dari bawah sampai atas. Kita semua dari atas kita tarik dulu ke bawah, biar di bawah dulu, nanti udah semua udah bersih di ini, baru kita pagerin. Jadi Harus mulai atas sampai bawah harus pagerin. Memang kuncinya di bawah, kuncinya yang bawah. Cuman di bawah dulu. atas harus kita juga biar lebih aman. Jadi yang di atas nggak apa-apa, ntar kita tarik di bawah, udah ke bawah dulu, baru udah dipanggil semua, baru kita pagerin. Ya, oke, kita lanjut. Stop, stop. Ya, Abang agak sini, duduk sini ibu. Ya, hah? Udah. Ya. Udah. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara, ini ada saudara saya dari Medan. Jadi ibu siapa Bu? Mita, Bu Mita. Bu Mita usianya berapa? 40. 45 tahun.
sedang mengalami sakit Bu ya. Iya. Sebelumnya apa yang dirasakan apa sih Bu? Saya belum tahu dulu. Pertama sih dari darah tinggi. Darah tinggi. Cuman mungkin udah akut, jadi udah nyerang ke ginjal. HB saya turun, saya udah menggigil. HB-nya turun? HB-nya udah turun, tinggal 4, terus saya menggigil. Udah mulai sesak, jadi dokter sarankan untuk cuci darah. Ya, ada betulnya, ada baiknya seperti itu. Terus sekarang yang dirasakan apa? Setelah cuci darah ya udah biasa aja, cuman bisa agak capek sih, agak cepet lelah. Oh, cepet lelah. Iya. Baik, saya berikan ini ya, nanti saya berikan air putih doa, yang saya coba untuk interaksi dengan diri ibu yang di dalam, ya. Ada sesuatu apa yang di dalam, karena dengan meminum air doa ini nanti ibu bisa ngerasain apa, getaran atau rasa menggigil atau rasa pusing, mau mual, mau muntah-muntahin aja nanti, nggak apa-apa ya. Saya coba menggali, saya coba mengangkat apa yang terkandung di dalam tubuh ibu ya, energi negatif ya, disebut energi negatif, dengan melalui doa saya ya. Kalau memang ini ada gangguan juga dari metafisika atau dari gangguan gaib, maka nanti tubuh akan merespon air yang saya berikan. Tapi kalau tidak ada, berarti murni itu gangguan medis. Seperti itu. Jadi sedulur Sambung Roso nggak boleh berpikir negatif bahwa itu ada apa, nggak boleh. Tapi kita harus bisa membuktikan dulu. Jadi ada bukti, sehingga respon dari tubuh, respon dari bawah sadar, respon dari energi yang ada di dalam tubuh muncul, baru kita bisa deteksi bahwa itu ada gangguan. Ya, kalau saya bilang, oh iya ini ada demitnya, ini ada sesuatu yang di sini, nah nanti malah menjadi apa? Heterosugesti. Ya, jadi nggak baik, ya. Jadi alangkah baiknya kita buktikan dulu. Namanya ibu siapa Bu? Oke. Bu, yakin ya kesembuhan itu datang dari Tuhan ya? Iya. Yakin ya? Mudah-mudahan bisa disembuhkan. Ya, mudah-mudahan diangkat penyakitnya. Amin ya. Bu, jadi air ini diminum, kalau tidak bisa habis nggak apa-apa, yang jelas sekuatnya diminum, jangan berhenti. Kalau sudah nggak kuat baru berhenti nggak apa-apa, ya. Karena ini terlalu banyak, nggak apa-apa. Ya setengah aja lah diminum. Intinya minumnya nggak boleh berhenti terus ya. Sampai setengah begitu ya. Maksudnya. Berdoa dulu sesuai keyakinan mau minum, baru langsung diminum. Dilarang berhenti waktu minum. Kalau sudah nggak kuat baru ditaruh. Misalkan ibu apa, getaran, panas atau apa, mau pingsan atau apa, lepas saja, jangan ditahan, ya. Ya, silakan Bu. Ada respon, perasaan, rasa kurang nyaman, apa yang ada di tubuh, respon apa yang dirasakan, diceritakan aja nanti ya. Jadi biar masuk dulu misalnya.
Ada yang dirasakan apapun mungkin? Enggak sih. Nggak ada. Ada perasaan di dada deg-deg nggak? Pusing atau apa? Pusingnya enggak. Nggak. Cuman perasaan kayaknya kok takut ya. Kayak deg-degan gitu. Kayak perasaan takut aja sih. Ya, ini namanya murni gangguan medis. Ya, jadi nggak ada gangguan metafisika. Jadi medis dan ya mudah-mudahan air doa ini nanti bisa membantu proses pemulihan salah satu bagian organ tubuh yang sudah rusak. Nah, itu bisa Bu, ya, insya Allah bisa. Aman. Jadi ini kalau medis berarti harus dibantu dengan medis, ya, atau obat-obatan atau herbal, ya. Kalau saran saya sih jauh lebih baik ambil cari solusi herbal. Ya, nah, jangan medis karena banyak kimia yang saya khawatirkan kimianya yang baru. Kenapa sampai nyerang ginjal? Karena obat itu sasarannya kalau terlalu banyak pasti masuk di situ. Ginjal. Iya, kimia. Herbal itu kenapa lama? Sebenarnya nggak lama karena sudah terlalu banyak, terlalu kebal tubuh juga di tubuh. Akhirnya efek dia agak lama. Sama dibalik seandainya selama ini herbal kena obat juga lama, durasinya sama. Sebenarnya itu nggak lama dia bisa. Itu Bu ya. Ya kita doakan mudah-mudahan diberikan kesehatan. Amin ya. Ya Bu, ini nanti bisa diminum lagi nanti Bu. Ya. Makasih ya. Ya Bu ya.
menusuk, tadi kita coba komunikasikan ya. Pak, Bu, Ya. saya minta izin untuk mungkin bisa saya komunikasikan secara fisik. Boleh. Ya, artinya saya mau melakukan mediumisasi ya. Kita coba yang di belakang atau makhluk siapapun yang di sini saya persilakan masuk di tubuh salah satu anak buah saya. Boleh. Gitu ya, saya izin ya. Mudah-mudahan mau dia ngobrol. Ya. Ya, dan satu hal yang perlu tadi ingat saya pesan, jangan pernah percaya. Artinya makhluk gaib itu jangan dipercaya 100%. Ya, Ya, seandainya nanti dia bilang saudaramu itu yang jahat sama saya atau ada teman kamu, gak usah dimasukkan hati. Ya, ininya buat pelajaran aja. Karena saya sebenarnya tidak mau menimbulkan fitnah, dendam ya. Bagaimanapun yang benar dalam gaib itu cuma Tuhan. Ya, ini pesan saya aja. Jadi jangan sampai akhirnya malah menimbulkan masalah baru, pemikiran baru, sakit hati baru dan orang lain gitu ya. Ya, kalau siap saya mau mediumisasi, kalau nggak siap takut memunculkan emosi baru, saya nggak mau. Nggak apa-apa ya, ikhlas ya, Pak. Di sini ya. Di sini. Nggak apa-apa, di sini nggak masalah. Nggak di atas saja, lebih apa? Ini kan bau. Nggak masalah, nggak apa-apa. Karena ini saya sudah undang di sini. Jadi langsung bisa dilihat interaksi, nggak apa-apa. Nanti kalau yang di atas ada, ya kita lagi di atas. Kita kan nanti membersihkannya satu persatu sampai atas. Gitu. Ya. Boleh. Karena kalau nggak saya pagar, dia ketika masuk lari-lari. Iya. Takut. Satu aja gantian dulu, Mas. Apa? Gantian. Mas ini dulu ya. Ini dulu ya. Siap? Mas ini siap? Mau? Siap. Boleh? Boleh. Tetap kontrol emosi dia. Jadi jangan jaga keseimbangan tetap. Ya. Oke. Kacamatanya mau dilepas? Diberikan sama Mas Rani. Ada kardus ya, Chef? Iya, boleh. Udah, ini aja nggak boleh cukup. Iya. Oke. Karena pas panjang dulu sedikit. Pas panjang dulu. Assalamualaikum.
Saya mau tanya sebentar. Saya mau interaksi dengan kamu sebentar. Tenang. Saya cuma mau sebentar komunikasi. Maaf ya, saya mau sebentar komunikasi. Cuma tanya. Saya hanya membutuhkan informasi seputar tempat ini karena klien saya ya merasakan gangguan yang nggak nyaman. Sampai dari mana? Kondom sini di luar atau apa? Siapa? Oke. Boleh sedikit saja. Kamu bukan dari sini ya? Ya. Saya tidak bermaksud mengganggu di sini. Saya sudah diizinkan oleh klien saya. Saya cuma ingin tanya sebentar. Ya, ini siapa aja yang masuk di sini? Atas perintah siapa aja? Adakah seseorang yang mungkin berniat jahat memasukkan atau mengirim makhluk di sini, atau kamu sendiri yang disuruh, atau kamu memang penunggu dari luar makhluk sini? Karena saya lihat kamu bukan penunggu di rumah ini. Siapa kamu? Boleh saya komunikasi sebentar saja? Kamu punya pasukan? Kenapa masalah dengan blitz lampu ini? Hah? Saya ingin tahu ya. Ini lokasi ini akan saya steril dan ada di kekuasaan saya. Ya, kalau kamu masih berkeliaran di sini ya, nanti saat saya proses pembersihan, mohon maaf, berarti kamu sedang berlawanan dengan saya. Ya. Tolong jawab, saya ingin tahu jawaban kamu. Ya, kamu dari penunggu yang di bawah sini atau di atas? Assalamualaikum. Oke, kamu keluar aja deh. Kamu tadi nggak mau jawab. Ada air putih? Ada, ya air putih. Aqua. Nggak mau jawab. Ya. Saya mau tanya informasi. Siapa itu? Kamu tenang. Mas minum mas. Tenang. Saya tidak niat mengganggu di sini. Siapa ini? Kamu makhluk dari mana? Makhluk dari mana? Makhluk dari mana kamu? Hah? Saya ingin komunikasi sebentar. Kamu makhluk dari mana? Saya cuma tanya, kamu makhluk dari mana? Saya kepingin tahu informasi saja. Saya ingin informasi saja. Hah? Gak usah kemana-mana, sini aja. Sini aja. Kamu dari mana? Penunggu di sini atau di luar? Di sini? Dari luar? Ada berapa makhluk ya yang tiba-tiba masuk di sini? Hah? Banyak. Oh, banyak. Terus kamu suruhan atau gimana bisa masuk di sini? Hah? Kamu suruhan atau gimana bisa masuk di sini? Hah? Suruhan atau bukan? Hah?
Gak apa-apa ngomong, saya ingin tahu. Hah? Kamu suruhan apa bukan? Hah? Tenang aja di sini nggak apa-apa. Saya nggak ada niat apa-apa di sini. Saya diminta klien saya untuk tanya. Siapa? Ya. Hah? Ini banyak golonganmu di sini dari luar. Kenapa bisa masuk di sini? Coba. Hah? Hah? Kenapa? Saya ingin tanya sebentar. Ya, saya ingin membersihkan di sini. Kamu ada yang mengundang di dalam di sini? Ya. Oh iya. Siapa? Siapa yang mengundang siapa? Oh nggak penting gimana? Saya mau tanya. Hah? Siapa yang ngundang di sini, masuk di sini siapa? Yang nyuruh siapa? Gitu. Kan nggak ada aturan kamu tiba-tiba masuk di sini. Hah? Hah? Duduk. Tenang aja duduk. Oi. Saya mau tanya sebentar. Hah? Siapa yang nyuruh ke sini, masuk di sini siapa? Hah? Kamu lihat? Loh, kok bukan urusanku. Saya mau tanya, ini urusan saya, sudah urusan saya. Ini kawasan rumah, kawasan klien saya, berarti urusan saya. Begitu. Hah? Saya ingin tahu informasi siapa yang nyuruh kamu di sini. Ini ada sesuatu yang masuk di sini. Apa itu yang membuat kamu mengundang masuk di dalam sini? Hah? Hah? Gak usah melakukan satu perlawanan, saya cuma tanya, ya. Siapa yang memasukkan kamu di sini? Siapa yang membuat kamu taruh di sini? Ada sesuatu yang dari sini. Ya. Ini mau saya ambil. Kalau sudah saya ambil, ini saya steril, tidak ada yang bisa masuk di sini, termasuk kamu. Itu. Ya. Berapa orang yang ada di sini sampai di atas? Ada berapa? Ada berapa? Terus maunya apa? Berdiam di sini? Ganggu? Hah? Maksudnya ganggu gimana? Hah? Sampai ini ada salah satu keluarga juga sakit. Siapa itu? Itu kan perbuatan yang tidak baik begitu. Hah? Itu kan melanggar etika juga. Hah? Kamu itu wilayah tempat, ya? Kamu di sini aja. Kamu saya izinkan masuk di sini, saya ingin komunikasi, gitu loh. Ya? Ini mau saya ambil, ya. Yang membuat kalian masuk di sini, memancing kalian di sini, mau saya ambil di sini, ya. Tapi saya ingin tahu dulu siapa yang menanam, siapa yang mengundang, hah? Siapa? Ngomong aja siapa. Ada orangnya di sini, hah? Atau sesuatu makhluk yang di luar sini? Coba ngobrol. Gak mau. Ngomong gitu. Ya wis lah, saya nggak mau posisi tubuh yang kamu pakai semakin ini, ya. Ya wis. Enggak cuy. Atur nafas. Menghargai dari temannya yang lain, ya, yang sudah tadi saya sudah ceritakan tadi, sesuatu yang di luar itu yang memang memancing, mengundang. Jadi kalau ada yang tidak suka dan sebagainya, itu saya masih meragukan. Ya, masih meragukan. Artinya memang makhluk seperti ini kadang mengganggu, yang membuat diri kita ini malah terserap energi negatif dari dia. Gitu. Tadi kan dia bilang, ya, apa tujuanmu? Ganggu. Oh, iya. Jadi ganggunya makhluk-makhluk seperti ini sedulur. Kadang agak di luar kepala. Contoh ketika kita tidur, kita diginin kepalanya. Dari kita ditujuk-tujuk sama apa, kan timbulnya sakit efeknya sebenarnya. Ya. Jadi dua makhluk tadi
sudah saya interogasi, artinya kita tidak membuahkan hasil untuk siapa yang dan sebagainya. Ya, kita tetap menghargai. Ya, tetap menghargai. Artinya, tapi sudah saya paham akar masalahnya. Yang penting sesuatu yang ditanam, karena saya tadi udah melihat itu bisa diwujudkan. Mudah-mudahan. Banyak. Santai dulu, santai dulu. Duduk dulu. Santai dulu. 살짝 거나 Oke, 뭐라게 더 Sosok, 중요한지 살짝 이제 Kayaknya ketua yang dari luar-luar tadi ya. Ini ketua. Ini energi ya. Oke. Besar ya ini ya. Yang ditakutin tuh. Yang takutin makhluk yang lain itu kan. Jadi dia yang membawa mengundang makhluk lain tadi. Ini tadi. Ya. jenis apa itu ya? Apa? Jenis apa? Jin apa gendruwo? Ini yang enggak. Bukan jin. Besar ya kayaknya ya. Hampir kayak gendruwo. Masalahnya bangsa jin aja. Oke, baik, sedulur. Saya mau proses coba saya keluarkan. Ini jamit ya. Jamit ya. 살짝. Saya coba proses ya. Ya, Ya. ya. Enggak apa-apa kalau mau yang dekat ya. Ya. Ini dikogut masih. Mau lapor nih sih. Tidak deteksi ya keberadaan bendanya. Dialihkan aja. Ini dah. Ya. Taruh belakang. Oh. Monggo Pak, Bu, kalau mau Lihat aja sini dulu. Depan. lihat sini nggak apa? Sini Bu. Nah, sini nggak apa? Nggak ada. Enggak. Nggak apa-apa, Pak. Aman. Pas. Geser.
Udah 2. Darahnya udah 2. Tambah panas. Sini sebelah sini. Ini di sini ya, kumpulkan di sini. Pagar ya, pagar di sini. Pagar pakai sholawat aja pagarnya. Ada pasti. Nyalakan depannya lagi. Ini saya ngeliat ada 2. Ini ada 2. Ya. Apa itu, Mas? Lupa. Mudah-mudahan bisa ya, tadi 2 kali saya gagal. Mas, angkat kertasnya, dicek dulu bawahnya. Kosong. Ada apa itu? Disingkirkan dulu dong. Taruh. Oke. Sudah dipagar semua? Sudah ya? Ini mengumpul di sini, ya, bisa dirasakan, Mas. Paku, keteng, Cek. paku. Aku kenapa? Satu lagi. Wah. Ini ya? Bukan? Oh. Cek dulu, hati-hati jangan dipegang karena ini masih Panas. panas.
nanti kalau takutnya kerasukan. Ini juga bukan ya? Karet kan ini? Bukan ini. Bukan ya? Bukan. Ini. Berapa berarti? Dua. Terus amankan, tarik di kertas Mas yang di situ. Hati-hati ya. Kecil tadi itu. Ada bengkong? Enggak ada. Enggak ada. Yang ada tulisannya. Ada. Iya ada tulisan. Ada ini ada. Iya. Kayak mantra gitu. Masyarakat dulu. Iya. Ini bisa jadi sumber dari penarik makhluk-makhluk itu. Bisa. Artinya apa? Dia yang membuka gerbang agar makhluk itu mau keluar masuk bisa. Iya. Berarti orang kirim ini lah ya ke sini ya. Pasti ya. Begitu. Atau memang barang ini di sini? Bukan di sini yang jelas. Kiriman. Ada orang kirim Ya, begitu. Kiriman. Ya. Jadi saya tetap nggak mau suudon atau berusaha. Iya. Pokoknya. Ininya Tuhan sudah berkehendak mengizinkan kita untuk keluar ini, kita bersyukur. Syukur ya. Dan ini awalnya sudah mulai ya dirasakan bisa adem. Yang tadi mungkin Ibu merasakan agak mual, sekarang coba dirasakan gimana rasanya. Sudah mulai adem, tenang, ya kan? Nah, Muntah tadi terus. mau muntah kan merasakan sekarang. Dia yang sangat luar biasa. Ada tulisan. Iya, ada raja. Udah ini udah aman, mau dilihat, dicek, dilihat nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Ini kalau Udah aman. Cek. di atas aja lah. Nah, nih dipegang ininya itu nggak apa. Nah, ya, nah gitu ya. Ada tulisan. Kayak apa ya? Tulisan. Siapa sih? Luar biasa. Ini apa? Awas, Saya tulisan lah. Sama. Hanya gitu. Aku biasa loh. Hah? Sekali lagi. Masih ada satu lagi. Apa? Apanya? Haji. bukan doa untuk pagar gaib. Oh iya. Doa yang di dalam pagar gaib. Buat Pagar gaib. pagerin tenaga masih full. Oke, saudara Samuroso, jadi ini Pak Haji biar meritual dulu ya air yang untuk pagar gaib lokasi yang ada di sini dulu, ya. Biar diritual sama Pak Haji dulu, diproses untuk pagar gaib Pak Haji. Ya, saya nanti yang mendeteksi kekuatan dari pagar yang sudah di Pak Haji.
Atas sekarang. Jadi gelangnya saya pakai. Hampir aja ditusnya aja.
Ini ada setannya. Tolong. Setannya. Tolong.